Absen dulu guys. Kalian dari mana aja nih? Absen-absen. Ada yang dari Bekasi nggak guys? Oke, dari Sumut. Jauh banget Sumut. Hadir mana? Hadir dari mana? Oke, Bekasi, Banyuwangi, Palembang, Madura, Riau, Medan, ke Lampung. Oh, daerah Sumatera sama Bekasi ya? Wih, Timika, jauh banget kamu. Ini beneran ini Timika ini. Deket bang, Cibubur. Oke. Guys, kalian tahu nggak Timika di mana guys? Ayo, ada yang tahu nggak? Timika dari mana? Iya, betul, Papua ya. Keren-keren. Oke, sekarang udah jam 19.30. Kita start ya untuk free live class hari ini. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga lancar ya ilmu yang hari ini bisa kakak kasih itu bermanfaat bagi kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, guys. Ketemu lagi kita di live class kedua terkait TKA ya. Nah, tema hari ini tuh kita ngebahas terkait kisi-kisi ya TKA SMA spesifik untuk matematika berdasarkan peraturan resmi ya. Jadi kita bakal banyak bahas soal di sini. Dan ini kita kupas tuntas semuanya. Nah, udah siap belum nih? Kalau udah siap ketik satu guys. Oke, udah siap ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi infonya kan kemarin tuh gitu ya. Pemerintah Indonesia akan menerapkan kembali UN dengan format baru. Nah, terus UN versi baru ini comeback guys, hidup lagi dia. Makanya kakak bilang tuh kemarin ibarat Gojo yang udah mati ya, hidup lagi dia gitu. I'm back gitu ya. Nah, terus ini apa? Ini kalian ini ya, siswa kelas 12 SMA. Agak mendem kak, serius guys, ini mendem gak nih? Hah? Aman ya, harus ya? Enggak, kalau kemarin emang kakak ngecek record tuh mendem banget sih. Tapi ini kakak udah cek harusnya aman. Nah ini kalian nih kelas 12 SMA. Ya mau kabur ya kalian dari TKA. Nggak bisa guys. Mau kemana bang? Nah, jadi buat kalian yang di sini yang cemas, gelisah, jadi kayak tenang ya. Kalian nggak sendirian kok. KLK di sini bakal membantu kalian semua. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu ya. Z Academy itu apa sih? Biar kalian tuh tahu ya. Jadi Z Academy ini merupakan platform bimbel, ya bimbingan belajar online. Nah, fokus kita tuh buat ngebantu kelas 12 SMA sama gap year buat masuk PTN. Mau itu jalur TKA SNBP, atau mau jalur UTBK atau SNBT sama mandiri. Jadi kita nyiapin semua kebutuhan kalian, mulai dari pembelajaran, tryout, soal-soal latihan, dan konsultasi, diskusi, semua kita sediain. Harapan utamanya tuh cuma satu ya, biar kalian sampai PTN impian kalian masing-masing. Nah, coba di sini absen nih guys. PTN impian kalian sama jurusan kalian. Nanti kita aminin bareng-bareng. Coba siapa yang masuk UI, UGM, ITB, UNER, IPB, ITS? Ayo siapa? Absen guys, absen. Aku apa? Aku kasih tahu MIT. Siapa ini mau masuk MIT nih? Aduh. Guys, kita aminin Ari Kusuma masuk MIT guys. ITB, Agroteknologi Undip, amin. UNER, FKUI, oke. UGM Teknik Sipil, UI Nanoteknologi, amin. Oxford bang, oke. Guys, Oxford tuh nggak bisa lewat jalur SNBP, SNBT guys. Nggak bisa, itu jalurnya mandiri doang ya. Oke, amin ya. Oke, jadi tujuan utama kita tuh Z Academy itu pengen memberikan pendidikan yang berkualitas secara merata dengan cara platform belajar digital ini ya. Jadi dengan platform online, harapannya itu teman-teman kita yang mungkin nggak punya akses di apa ya. Karena kan guru-guru terbaik itu kan di Pulau Jawa semua ya, percaya nggak?
top PTN aja, top 10-nya aja Jawa semua ya. Jadi bisa tahu lah kita tuh Jawa sentris sekali. Makanya untuk menjangkau teman-teman kita yang di ujung-ujung daerah ya, kayak di Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan tadi yang dari Papua ya, itu kan sulit ngeakses. Misalnya guru kayak kakak gitu kan susah ya kok. Makanya dibantu sama platform online gitu. Jadi itulah sebenarnya tujuan Z Academy ke depannya. Gitu guys. Oke, ini kita kenal juga, ini alumni-alumni Z Academy yang tahun ini ya, 2025. Alhamdulillah udah cukup banyak ya. Udah ratusan orang lah ya, keterima di UI, terus UGM, ITB, terus juga masuk kedokteran, juga banyak ya. Ini ITB, FTSL, farmasi, UNER, ya itu banyak lah ya guys. Nah ini ada ITS, ada UNPAD. Ini kalau kalian baca semua ya, ini kan sebenarnya bisa kalian baca. Nggak bisa ya, terlalu kecil ya. Ini ada di postingan Z Academy guys, kalian cek aja ya. Ada kok ada. Nah itu apa murid-murid Z Academy tahun ini ya, semoga ya banyak lah pokoknya ya. Nah tuh kan banyak tuh, nah tuh banyak tuh. Jadi harapannya ya tahun 2026 nanti itu kalian lah ya gantian, kan ini kayak estafet guys, kayak ya semoga kalian nanti bisa dapat di impiannya masing-masing. Tadi kan udah banyak tuh PTN-PTN impian kalian. Oke, sebelumnya juga kenalan. Tadi kan udah nih Z Academy. Nah ini kenalan kakak nih. Kakak tuh namanya Elki Vardantoro Zenisti. Kakak ini selaku founder dan emang mengurus keseluruhan di Z Academy ya sebagai CEO. Dan kakak juga punya latar belakang pendidikan SD di Jatuh 5 Bekasi, 35 Bekasi, Negeri 16 Bekasi. Jadi kalau bisa kalian lihat itu full negeri ya, dan full di kota Bekasi guys. Nah kan nih Bekasi Pride nih guys. Absen dulu nih, tadi banyak anak ke Bekasi nih. Dan pendidikan tinggi kakak pun juga di Jawa Barat gitu ya, masih di sekitaran situ aja kakak tuh. Ya kakak tuh dari IPB, Fakultas Matematika dan IPA, FMIPA, Departemen Fisika, dan penjurusan kakak tuh Fisika Teoritis, lebih spesifiknya terkait ekonomi, ekonomi fisika. Ya mungkin itu sedikit background kakak ya. Nah kita lanjut ke materi kelas hari ini. Seperti biasa, kita review sedikit ya aturan main TKA. Habis itu kita bahas soal. Habis itu kita bakal ngejelasin informasi terkait ini ya programnya Z Academy untuk persiapan TKA. Oke, jadi simpelnya TKA itu adalah UN gaya baru. Ya, serupa tapi tidak sama. Ya, mirip-mirip lah ya. Nah, ini kakak buletin di sini. Ini adalah fokus kalian. Jadi, kalian itu harus berfokus di matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama 2 mapel pilihan. Dan kalian juga harus paham ya, TKA ini nggak nentuin kelulusan, tapi sebagai indikator prestasi akademik untuk pertimbangan di jalur SNBP nanti. Jadi fokusnya itu buat masuk PTN. Nah makanya kakak ini agak kontra sama sekolah-sekolah yang mewajibkan TKA ya. Ya walaupun memang niatnya baik mungkin ya. Tapi kan tetap aja nggak semua siswa itu kan mau masuk PTN gitu ya. Jadi ya itu apa keluhan kakak lah ya. Tapi nggak apa-apa guys. Di sini kita fokus karena kakak tahu teman-teman di sini itu pasti mau masuk PTN ya. Oke, lanjut. Jadi ini musuh utama kalian, guys. Jadi yang wajib itu ada apa? Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama mapel pilihan. Nah, ini wajib pilih 2 mapel dan ini harus disesuaikan sama masa depan kalian. Kalian mau masuk jurusan apa? Nah, oke, di sini kakak ada tambahan ya. Jadi ini rekomendasi mapel pilihan TKA kalian berdasarkan jurusan SNBP kalian nantinya. Nah, tadi siapa nih yang mau masuk jurusan teknik-teknik, ada nggak nih? Coba teknik-teknik ketik 1. Terus ranah-ranah kesehatan ketik 2, coba guys. Terus ranah-ranah apa sosial itu ketik 3, coba. Wih, banyak nih ya. Yang ketiga nggak nih, sosial? Oh, ada. Oke, sosial. Siap. Oke. Nah, ini beberapa rekomendasi untuk mapel pilihan TKA ya. Dan ini apa ya? Bisa diupdate nanti informasinya ya. Nanti kakak bakal update terus di Z Academy ya. Jadi yang pertama, untuk rumpun ilmu fundamental atau terkait logika, itu kan ada komputer sama matematika ya. Nah itu kalau misalnya kurikulum kalian itu merdeka, ya kumer, itu kalian matematika tingkat lanjut.
Nah, terus kalau misalnya kalian anak IPA, IPS, bahasa itu juga matematika semua sih. Ya, ini kalau misalnya kalian arahnya mau ke komputer atau ke matematika, itu disarankan untuk mengambil mata pelajaran pilihan itu MTL ya, matematika tingkat lanjut. Nah, kalau IPA, IPA ini tergantung lagi IPA-nya itu IPA apa. Mungkin kalau astronomi itu kalian kalau dari IPA itu ngambilnya fisika. Tapi kalau misalnya kalian IPS, bisa nggak Kak? Bisa, ngambilnya matematika. Bahasa bisa nggak? Bisa, ngambilnya matematika gitu. Ngambil biofisika, itu boleh fisika gitu. Boleh juga matematika kalau dari IPS bahasa. Dan seterusnya ya. Ini ada biologi, fisika, kebumian, kelautan, kimia, dan seterusnya. Nah, ini untuk rumpun ilmu sosial. Nah, kalau ilmu sosial tuh bisa dilihat ya. Kalau ekonomi itu, kalau dari IPA, IPA mungkin ada yang dapat ekonomi juga, itu bisa ya kalian ngambil mapel pilihan ekonomi, terus bisa juga matematika gitu lah ya. Terus ini pertahanan ya? Iya, jurusan-jurusan ilmu sosial ya. Oke, dan seterusnya psikologi. Nah, ini humaniora kayak ya sama-sama mirip-mirip kayak ini ya, sosum. Itu ada filsafat, linguistik, sastra, sejarah. Ini kalian sesuaikan ya. Sesuai kurikulum kalian. Nah, ini boleh kalian screenshot ya. Kalian catat. Nah, ini yang paling banyak nih, rumpun ilmu terapan. Biasanya yang teknik lah, bisnis lah, desain lah, atau kedokteran lah. Itu masuknya ke sini ya, ilmu terapan. Jadi ini banyak banget nih. Kayak misalnya, nih ilmu gizi. Dia itu bisa biologi dan kimia. Ya, kalau dari IPA. Terus kalau dari IPS boleh ambil matematika gitu. Dan ini, wah ini banyak nih keperawatan, kesehatan, terus nanti ada logistik, pendidikan, nah itu banyak tuh. Perencanaan wilayah ya, terus juga, nah ini banyak ya peternakan, sains data, teknik, nah ini teknik maksud ke sini guys. Gitu. Terus ini tekpang, teknologi pangan, transportasi, urusan publik, dan seterusnya. Nah ini kalian bisa konsultasi ya, bersama mentor-mentor Z Academy nantinya. Gitu. Gimana guys? Di sini kalian udah mulai tercerahkan. Kalau udah mulai tercerahkan, ketik satu guys. Gimana? Aman nggak? Aman. Jadi itu kalian perlu sesuaiin ya, apa mapel pilihan kalian sama jurusan kalian nantinya. Dan jangan sampai kalian itu buta gitu, kayak asal ngambil nanti nilainya itu di SNBP malah nggak kepake, ya. Sayang kan? Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi sekali lagi, TKA itu di November ya. Dan sekarang itu kalian di akhir Juli dan mau masuk, udah masuk sih ya, awal bulan Agustus. Jadi waktunya tuh mepet banget, kalian tuh harus persiapan TKA dari sekarang. Jadi jangan sekali-sekali kalian nyantai ya, itu bahaya tuh kalau kalian nyantai. Nah, oke. Sekarang udah paham belum guys? Kalau paham ketik satu. Nah, ini kan tadi kan gambar kalian ya. Siswa kelas 12 SMA ini jadi, ini siapa sih guys nama karakternya? Lupa lagi kakak. Iya, Jogo, Jogo. Betul, betul. Iya, kalian udah paham. Terus selanjutnya apa nih kak? Nah, bingung kan? Udah ngerti lah, TKA, TKA udah ngerti lah gitu kan. Nah, selanjutnya apa? Nah, itu. Jadi selanjutnya kita bantai guys ya. Jadi di sini KLQ ini sebagai penyelamat kelas 12 SMA. Jadi kita bantai bareng-bareng ya si UN versi terbaru ini atau TKA. Udah siap belum guys? Ngebantai guys. Udah siap belum? Apa nih ngata-ngatain Wibu nih Fazri nih? Hah? Mau saya blokir kamu? Hah? Oke, saya kick dulu nih Fazri. Nah, jangan dong. Oke. Oke, bercanda. Oke, yuk. Udah siap guys? Kasih paham atau kasih bantai kak? Oke, kita kasih bantai. Oke, kita bantai ya guys. Gas, cepet guys. Oke. Nah, ini dia. Baiklah, ayo kita mulai. Ini si UN. Coba guys, kerjain guys. 1 menit. Ini kalau kalian nggak bisa ya, udah ini bener-bener balik lagi ke TK lagi guys, bukan SD lagi guys. Ini parah sih kalian kalau nggak bisa. Ayo kerjain. Sebut A, B, C, D, E. Gitu. Ini sesuai kisi-kisi TKA SMA ya. Cepat kerjain. Ayo A, B, C. Lambat banget nih. Ayo cepetan. Tulis di kolom komentar nih, kolom chat.
Ayo, ini gampang-gampang tapi belum ada yang jawab, cepetan. B, oke. Putsi nih, Putsi. Gambarnya kecilin, Bang. A, A. Ayo loh, ada beda-beda nih. Ada A, ada B. Ayo, jadi jawabannya apa ini? A. Lagi stres, Bang, nggak bisa ngitung. Ah, ini bahaya nih si Kadek nih. Kamu gimana mau lolos TKA? Aduh, nggak ada nih. Di sini kita harus bantai habis-habisan ya. Ini lagi nih si Rehan nih, A, B, C, D, E. Apa coba? Ah, ini beda-beda semua nih. Ada A, B, C. Oke, kita bahas ya. Aman guys, kita bahas ya. A, kata Ilham. Bohong ya. Oke, kita bahas ya. Oke, di sini ada soal cuman bilangan ya. Ya bilangan bulat lah ya, sama operasi hitung bilangan yang basic-basic aja. Oke, yang pertama, kalian inget ya, kalau kalian mengerjakan soal ini seperti biasa, kali sama bagi itu duluan. Ya, ini kali, terus ini, nah ini dalam kurung kerjain dulu, tapi ini harus dikerjain dulu berarti ya. Sama pangkat ya. Gitu ya, PEMDAS. Ingat, PEMDAS ya. PEMDAS. Apa itu PEMDAS? Ya, dalam kurung, P itu parentesis, dalam kurung, E itu eksponen, M sama D ini sepaket, multiplication sama divide ya, pembagian, A sama S ini accumulation sama subtract ya, tambah sama kurang. Nah, seperti biasa, 6 dibagi 3 per 5 berarti caranya itu tinggal kita balik aja ya, 6 dikali 5 per 3. Nah, kemudian ditambah, nah ini kerja nih yang di dalam kurung dulu nih. Berarti ini min 20-nya tetap, ya kan? Dikali, nah 0,5 dikurang 25% itu berapa? Kalian harus ingat ya, 0,5 itu kan sama kayak 50%, betul gak? Ya, atau ya bisa aja lah ya, 0,50 lah sama aja lah ya. Nah, terus dikurang sama 25%. 25% itu adalah 0,25. Jadi kalau misalnya ini kita kurang, itu kita dapat 0,25 ya. Atau 0,25 itu kalau misalnya dijadiin pecahan, itu adalah seperempat ya. Jadi ini kita masukin seperempat di sini. Dikurang 2 kuadrat, itu berarti 2 dikali 2, yaitu 4. Wah, oke. Selanjutnya itu kita lanjutin aja. Ya, ini bisa disederhanain ya. Sama-sama dibagi 3, ini 1, ini 2. Berarti 2 dikali 5 itu 10. Terus ini bisa dikali min 20 dibagi 4, berapa tuh? Min 5 ya. Berarti ini dapat min 5. Terus ini min 4. Nah, ingat, ini plus ketemu minus, jadinya minus ya. Berarti 10 dikurang 5 dikurang 4. Berapa guys? 10 kurang 5 berapa? 5. 5 kurang 4? 1. Ya, jawabannya A. Siapa tuh tadi yang paling cepat nih? Hah? Siapa tadi yang paling cepat nih? Tadi Putsi apa masalahnya? Tapi Putsi jawabannya apa ya? Oh, Putsi jawabannya B, salah. Nurul. Nah, nih. Nurul apa? Far nih, Farnya ya. Nah, ini Nurul masuk TV, guys. Nah, ini Nurul, betul. Benar. Nurul, kamu mau masuk mana, Nurul? Ulang-ulang. Nurul mau masuk mana? Katanya mau masuk kedokteran ITB, guys. Nah, alhamdulillah, amin. Nggak bercanda, guys. Mana nih Nurul nggak jawab-jawab nih? Ya udah lah ya. Kita doain semoga Nurul nih gacor ya. Oke, lanjut ya. Yang mau lanjut, nomor selanjutnya ketik 2, guys. Ya. Ketik 2. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Udah mulai naik. Level materi geometri level menengah. Nah di sini kayak sial, dia boleh juga. Asik. Terus dia, kakak kamu tidak apa-apa kan? Nah ini kelas 12 SMA si Jogo ini ya. Gitu. Ini kita lagi bertarung guys melawan UN versi terbaru. Yuk kerjain. 3 menit. Cepetan.
Direkam belum bang? Udah direkam. Ayo kerjain guys, 3 menit. Apa jawabannya ini? Salah semua. Nah, yang mana tuh? Kalian tinggal bilang benar salah salah. Oke, ada yang bilang salah semua, ada benar salah salah. Apalagi nih? Salah benar salah. Oke. Ayo 2 menit lagi. Salah benar salah. Wah ini beda-beda semua nih jawabannya nih. Gimana ini? SSB. Oke. Salah benar salah. Oke. Benar-benar salah. Banyak banget nih. Gimana nih dikasih level naik dikit langsung beda-beda semua jawabannya nih. Gimana ini? Tadi katanya kegampangan. Benar salah benar, benar salah benar. Oke, 1 menit lagi. Oke, nanti kita cek VAR ya. Siapa yang pertama kali benar? Salah benar salah feeling. Sampai matematika nggak bisa pakai feeling guys. Matematika tuh ilmu pasti ya. Fix. Oke, 1 menit lagi nih, dikit lagi. Oke, kita bahas. Ini kayaknya nih beda-beda semua nih, panik semua nih ya. Ini soal benar-benar kisi-kisi resmi ya dari apa? Dari kementerian ya, kementerian yang bersangkutan. Oke, di sini ada soal apa? Pada trapesium berikut, AD itu sama dengan BC. Oke, berarti ini garis AD sama BC itu panjangnya sama ya maksudnya. Nah, terus AB sama DC itu sejajar. Oke, ini sama ini sejajar. Panjang AB itu lebih dari DC, ya itu jelas lah ya kelihatan. Sudut BAD itu 70. Nah, BAD itu berarti sini guys. BAD, berarti sudutnya yang ini ya. Berarti ini 70 derajat. Kita tulis ya. 70 derajat. Nah, kayaknya kekecilan deh. Nah, nih 70 derajat. Nah, terus ABD, berarti A ke B terus ke D. Itu adalah 30 derajat. Nah, gitu ya. Sampai sini aman dulu nggak? Nah, ini yang dikasih tahu sama soal ya. Kalau aman, bilang aman guys. Aman, aman. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus berarti ini kan ada segitiga dong. Betul nggak? Ini ada segitiga ABD. Betul nggak? Ya, ada segitiga ABD. Nah, ini kalau misalnya kita gambar segitiganya gini. Ini kakak pelan-pelan banget ya, step by step nih, biar kalian paham. Bentar. 30 derajat dari mana bang? Astagfirullahaladzim, itu dari soal guys. Ya, baca dulu soalnya, oke? Okay? Nah, ini ada segitiga ya. Ini segitiga A, B, D. Betul? Ini 70 derajat. Ini 30 derajat. Nah, ingat, ini berapa? Kalian harus tahu ya, jumlah sudut segitiga itu berapa, guys? Jumlah sudut segitiga itu harus 180 derajat ya. Ya, jumlah semua sudut segitiga. Nah, segitiga itu gini lah ya. Nah, itu adalah 180 derajat. Berarti kalau misalnya di sini 70 ditambah 30 kan itu baru 100 derajat ya. Berarti biar jadi 180 derajat, berarti di sini harus 80 kan. Nah, ya enggak? Ya, berarti di sini 80 derajat. Nah, sampai sini aman nggak guys? Aman ya? Nah, kemudian kalau misalnya tadi kan kata dia tuh AB sama DC itu kan sejajar ya, kata soal. Nah, ini garis AB, AB, terus DC. Nah, ini DC ya. Set. Ini kan katanya sejajar nih. Terus ada garis melintang nih kayak gini. Nih, dari sini ke sini. Set gitu kan. Nah, kalian harus tahu ya, sudut di sini itu pasti, ingat, pasti sama dengan sudut ini. Ya. Oke, berarti kalau misalnya di sini 30 derajat, ya, 30 derajat,
Berarti di sini 30 derajat juga, guys. Gitu. Berarti di sini nih, yang ini ya, itu adalah 30 derajat. Oke. Ya udah, sisanya tinggal ngikutin aja. Berarti tinggal kita lihat ya jawaban soalnya. Sudut BCD adalah 110. BCD ini ya. Nah, ini betul ya, karena total di sini sama total di sini itu sama kan? Berarti kalau di sini itu 110, ini kan kalau di total kan 110 ya. Berarti di sini juga 110 derajat. Nah, berarti ini betul. Gitu. Terus CBD, mana CBD? CBD. CBD gini ya. Nah, gini CBD ya. Nah, ingat, berarti kalau misalnya di sini 110, di sini 30, berarti di sini berapa, guys? Berapa? 40 ya. Kenapa ke 40? Ingat, sudut di sini itu harus sama dengan sudut di sini kan? Berarti kalau di sini 70, di sini juga 30 ditambah 40 kan 70. Sampai sini aman nggak? Kalau aman, bilang aman. Berarti ini juga benar ya? Gitu. Nah, terakhir, BDC itu 40, benar nggak? BDC, salah ya, BDC itu 30, ini salah. Gitu. Kok pusing ya? Nah, ini mungkin kalian kurang review bab-bab geometri. Gitu. Oke? Sampai sini aman? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bilang aja. Gue kelas 8 nggak pusing kok. Widih. ini ini kelas 8 masuk ke TKA SMA. Gacor, mantap kan. Ini si Pascal ini harus di ini. Namanya aja nama ilmuwan guys, Pascal. Nah, kita lihat cek VAR ya. Siapa yang jawab pertama betul? Berarti jawabannya BBS ya. BBS. Wah, ini beda-beda semua nih. Salah, benar-benar salah. Faisal Zaki. Weh, ini sih apa pemenang kita ya di soal kedua. Nah, ini Zaki guys, cek VAR guys. Mantap. 110 dan 40 dari mana? Ingat guys. Nih ya, ini kayaknya harus kakak apa jelasin. Pokoknya gini, kalau misalnya ada trapesium kayak gini ya, itu sudut di sini sama di sini itu sama guys. Ya, jadi kalau misalnya di sini 70 derajat, di sini juga harus 70 derajat dong. Nah, kemudian ini kan udah 30 nih. Ya berarti kan harus ditambah 40 dong, biar jadi 70 derajat juga di sini. Sampai sini aman nggak? Oke, siapa sih tadi yang nanya? Aman ya? Nah, terus kalau misalnya di sini tadi kita udah dapat 110, ya kan? Di sini 110 kan tadi. Ya udah, berarti di sini juga harus 110 derajat. 110-nya dapat dari mana? Dari sini nih, 80 sama 30 kita tambah. Nah, kalau misalnya tadi bingung 80 dapat dari mana, 30 dari mana, itu coba cek record nanti ya. Gitu. Aman guys, kalau aman ketik 1 guys. Kedua sisi harus sama ya? Iya, kalau misalnya trapesium sama kaki kayak gini ya. Karena kan ini kan di soal dibilangin nih, trapesium sama kaki nih. Gitu. Jadi karena ininya sejajar nih, sejajar. Karena ini panjangnya sama kata soal, berarti sudutnya itu pasti sama, kanan kiri. Dia seimbang. Yang mau lanjut, ketik angka 3. Tiga, tiga, lima. Oke, siap-siap. Apa? Pakai apa? Papan lagi, bukan papan. Apa sih kertas? Siapin kertas pulpen. Nah ini kalau nomor 3 ada yang betul, nanti kalian laporan ke kakak, nanti kakak kasih hadiah. Ya gitu. Ya, kalian storyin aja tuh yang benar tadi. Kita nanti namanya kita ketik di sini, cek VAR. Nanti kalian screenshot, fotoin, masukin story, tag Z, nanti kita kasih hadiah, guys. Udah siap? Udah siap? Bilang siap? Oke. Lanjut ya. Nah, ini dia. Materi trigonometri, level sulit. Nah, ini udah hampir end game nih kan. Si apa?
TKA baru lawan apa? Lawan KLQ. Gedein dong. Oh iya, bentar-bentar. Nah, kelihatan ya. Di suatu hari ya, Gojo sedang berdiri di tepi sungai yang lurus. Nah, ia mengamati sebuah pohon. Nah, ini gimana nih? Ayo kerjain 3 menit. Berada di tepat seberang sungai. Oke. Melihat puncak pohon. Bukan, ini bukan fisika ya. Ini apa sesuai kisi-kisi resmi, guys. Tapi kakak edit sedikit ya. Gak mungkin lah pemerintah bikin soal di suatu hari Gojo sedang berdiri. Gak mungkin. Ayo guys, 2 menit lagi ya. Yuk, 2 menit lagi. Ubah nama Gojo jadi Paijo baru ngerti gue. Ayo guys, kerjain guys. Ini kalian nebak nih semuanya nih asal A B C D E A B C D E. Jangan gitu guys, jangan nebak-nebak guys. Oke, udah siap bahas? Yang mau bahas bilang KLQ ganteng. Cepetan, mau dibahas gak? Oh, ganteng. Bahas aja bingung. Yang Sigma, oke. Okay. Oke, kita bahas ya. Nah, inilah gambarannya ya. Gini guys. Jadi kan soalnya kita baca dulu ya. Jadi awalnya tuh di suatu hari ya si Bang Gojo ini sedang berdiri di tepi sungai ya. Walaupun ini duduk ya gambar ya. Harusnya berdiri guys. Ini Kalki ngantuk nih bikin apa visualnya. Nah, terus dia mengamati sebuah pohon yang berada di tepat seberang sungainya. Nah, di sini ya sungainya. Sungainya, pohonnya. Nah, kemudian ia berjalan mundur. Nah, dia berjalan mundur nih, berarti ke sini kan mundur. Sejauh berapa? 10 meter. Gitu. Nah, terus awalnya itu sudutnya itu pertama 60 derajat nih di sini. Nah, terus pas mundur tiba-tiba jadi 30 derajat. Nah, pertanyaannya berapa tinggi pohon tersebut? Nah, di sini bener nih. Kak, itu kesebangunan. Betul, ini konsep kesebangunan dicampur sama materi trigonometri ya. Jadi gini, ini kalau kita gambar ya, itu tuh ada 2 buah segitiga guys. Jadi ada segitiga pertama tuh kayak gini, ya. Nah, misalnya ini kakak sebut apa ya titiknya? Ya pokoknya gitulah ya. Ini kita nggak tahu ya kan. Ini si tinggi pohon. Nah terus ini Gojo yang pertama kan, yang dia berdiri di sini. Nah sudutnya itu adalah berapa tadi pertamanya? 60 derajat ya kan? Nah ini 60 derajat nih. 60 derajat. Nah, terus setelah itu dia mundur kan? Nah dia mundur nih. Set. Atau pakai warna lain lah ya. Nah ini warna lain. Nah dia mundur nih. Set. Tiba-tiba sudutnya jadi berapa? 30 derajat ini. Ini jadi 30 derajat. Gitu. Nah, dia mundur dari sini ke sini, itu dia tahu 10 meter kan. Berarti kan dari sini ke sini, itu kita tahu 10 meter. Atau 10 lah ya. Nah, terus dari sini ke sini kita nggak tahu nih. Kita sebut aja X gitu ya.
Nah, terus tinggi ini kita juga nggak tahu kan, kita sebut aja Y. Sampai sini dulu aman nggak guys? Visualnya ini kebayang nggak visualnya? Sampai sini dulu kebayang nggak? Aman ya? Penggambarannya kebayang ya? Oke. Aman bang, insya Allah. Oke. Nah, ini kita detailin ya. Nah, jadi kita tuh punya dua buah segitiga, yang mana segitiga pertama tuh yang ini, ya kan? Ini kakak pelan-pelan banget ya, ini bear with me, santai, santai ya. Sabar, sabar. Nah, ini segitiga yang pertama, yang mana di sini X, di sini 60, di sini Y, ya, tingginya. Nah, terus segitiga yang kedua nih yang gede banget nih. Jadi dari sini ke sini nih. Nah, jadi di sini set, set, set. Nah, lebih gede ya. Nah, ini dia 30 derajat. Nah, berarti tingginya kan tetap Y kan? Betul nggak? Tingginya tuh tetap Y ini. Nah, sekarang ini. Ininya apa guys? Bawahnya. Itu dari sini ke sini kan? Berarti ditambah nih, X plus 10. Sampai sini aman nggak? Ada dua buah segitiga. Oke? Aman ya? Nah, berarti dari persamaan ini, kita bisa tahu. Guys, kalian udah belajar sin cos tan kan? Ya. Ini kita pakai sin cos apa tan? Kalau misalnya kita tahu sisi depan sama samping. Iya, betul, tan. Betul. Jadi, ingat ya, sin d per mi, ya kan, sin demi lah ya, sin d per mi. Terus cos itu adalah sami, samping per miring. Terakhir itu ada tan. Tan itu desa, depan per samping. Nanti ini kita bahas lebih jelas di kelas programnya Z Academy ya. Jadi tan itu adalah perbandingan sisi depan terhadap sampingnya. Ya. Berarti tan 60 derajat itu adalah depan si sudut kan Y, per sampingnya itu adalah X. Gitu. Nah, kalian tahu nilai tan 60 derajat berapa? Nah, ini kalian harus tahu nih nilai tan 60 derajat. Nih, kita kasih lihat tabelnya aja lah ya. Sin cos tan. Tabel. Nah, nih kakak nyari di Google. Nah, ini dia. Kepotong. Bentar. Kita cari. Copy image. Nah nih. Kita lihat. Nilai tan 60 derajat itu adalah akar 3 ya. Berarti ini kita masukin, oh ini akar 3. Ini sama dengan Y per X. Nah, berarti ya, nilai Y itu akan sama dengan X akar 3. Sampai sini aman? Sampai sini aman? Aman ya? Oke, kita lanjut. Sekarang yang di kedua nih. Ini kan berarti tan juga ya, tan desa kan. Tan 30 derajat itu akan sama dengan Y per X plus 10. Nah, tan 30 derajat itu adalah berapa guys? Tan 30 derajat itu adalah tadi ya. Kalau kalian lihat tadi, sepertiga akar 3 ya. Atau akar 3 per 3 lah. Itu. Nah, ini adalah Y per X plus 10. Udah deh, setelah itu kita rapihin aja. Nah, ini kalau misalnya kalian belum lancar, berarti aljabar kalian masih kurang ya. Berarti ini X akar 3 ditambah 10 akar 3 sama dengan 3Y. Nah, ini dari sini ke sini, ini pure aljabar dasar. Jadi kalau misalnya kalian belum kurang, kakak sarankan kalian ulang dari bab aljabar ya. Oke, setelah itu kita udah tahu nih, Y itu kan X akar 3. Nah, ini X akar 3, boleh dong kita substitusi ke sini. Berarti, ya, Y sama dengan 10 akar, Y ditambah 10 akar 3 sama dengan 3Y. Gitu. Karena ini, itu kan sama dengan Y ini. Nah, berarti 10 akar 3 sama dengan 3Y min Y. Nah, ini jadinya 2Y, ini 10 akar 3, berarti Y sama dengan 10 akar 3 per 2, atau kita sederhanain jadinya Y sama dengan 5 akar 3. Gitu. Nah, kita lihat ya.
Nah, ini soalnya nih. Nah, nggak ada nih 5 akar 3. Bentar. Soalnya udah kakak foto. Nah, lihat nih guys. Nah, ingat, tinggi si pohon ini itu baru cuman tingginya setengah pohonnya aja. Kan si gojonya kan berdiri kan di sini kan. Nih. Nah, ini kita baru ngitung di sini nih. Ini itu nilainya tadi 5 akar 3 kan. Nah, terus tingginya si gojo ini kan 190 cm kan atau 1,9 meter. Jadi ini harus kita tuh ditambah ya. Berarti kalau ditambah itu jawabannya bebek ya. Gitu. Cek far. Siapa tadi yang betul pertama nih? Oh, tinggi gojo jadi 1,9, betul. Nah, siapa nih tadi cek far nih? Mana nih? Cek far. Oh, nih ada nih. Nah, dia nih, Elki handsome, Kak Elki ganteng. Nah, ini farnya ya. Nah, yang menang ini Heza Atarik. Nggak salah. Bentar. Tadi siapa ya yang jawab duluan ya? Aduh, sorry guys. Aduh, jauh banget lagi di atas. Nah, ini dia. Yang benar itu Ahmadi Baiboudi. Nah, VAR-nya nih. Ya, ini cek VAR nih. Wah, kelewatan lagi. Nah, ini cek VAR ya. Si siapa Ahmadi, ini kamu screenshot ya si Ahmadi. Kamu storyin ini ya. Nanti kakak kasih hadiah. Oke? Aman guys. Nebak itu dia. Yang benar guys. Kita harus objektif guys. Ya, winner is a winner. Kamu jangan banyak alasan nih Fajri Rabani. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini yang benar tadi nih, si Ahmad. Nah, kan mantap. Kita berhasil membantai si Gojo-Gojo ini, guys. Ya. LQ1. Jadi soal tersulit TK SMA ini ternyata easy ya, guys. Ya. Jangan spoiler, Bang. Ah, udah lama lah, udah berapa tahun yang lalu ini. Gitu. Oke, kita menang ya. Sukuna ireng, Bang. Bang, berarti lu Sukuna. Lah, iyalah, betul. Oke, kita lanjut ya. Bangun, ternyata itu semua mimpi. Ah, ini siapa nih? Ternyata mimpi guys ini semua ya. Gak ada tuh kalian apa kakak bantuin ngelawan si Gojo-Gojo itu nanti gak ada ya kakak bantuin. Kalian harus mengerjakannya sendiri guys. Nah, kalian di sini udah mencicipi ya sedikit metode belajar Z Academy. Nah, ini pertanyaannya sekarang nih kalian mau belajar di Z Academy atau belajar sendiri guys. Jadi kayak Jarjit. Nah, ini make your choice ya. Kalian harus mau kayak gimana. Oke, kita mau jelasin. Ya, kakak mau ngejelasin informasi program selanjutnya, yaitu program kelas online Z Academy untuk TK SMA selama 3 bulan ke depan ya, dari bulan Agustus sampai apa Oktober akhir. Ya pokoknya H-1 ujian kalian lah ya. Jadi di sini kakak perjelas lagi, perdetail lagi. Jadi ada 5 ekosistem siswa di Z Academy. Yang pertama itu ada belajar mandiri. Jadi kita bakal nyediain ya video pembelajaran itu lengkap banget semua materi ya. Mau itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu semua ada sesuai kebutuhan kalian. Dan kalian juga akan dapat modul latihan soal sama nanti tryout. Jadi semua all in one itu ada. Nah, kemudian nanti ada live class ya.
Live class ini ada jadwalnya, ada timeline-nya, nanti kakak kasih tahu timeline-nya. Nah, ini fokusnya itu pembahasan soal, review materi, sama tanya jawab, sama mengarahin kalian. Jadi, kalian itu nanti pas belajar mandiri kan pasti ada kesulitan-kesulitan gitu ya. Nah, kalian boleh tanya ketika live class ini. Nah, kemudian ada modul latihan soal setiap minggunya, itu bakal di-upload di Google Classroom untuk menguji pemahaman kalian. Yang terakhir itu ada mentoring sama evaluasi. Mentoring itu nanti kalian boleh tanya jawab karena bakal disiapin grupnya. Ya, itu kalian nanti kita aktifin grupnya. Semua mentor juga ada di situ. Jadi kalian bisa tanya jawab 24/7 bebas. Nanya kapanpun. Dan kalian juga bakal ada tryout untuk evaluasi pengukuran pembelajaran kalian di platform kita ya. Nah, jadi roadmap 3 bulan ke depan itu Agustus ini ya. Nanti startnya itu tanggal 5 Agustus. Kita bakal fokus di fase fundamental. Jadi kakak tuh bakal ngajarin dari dasar banget tuh, dari bilangan bulat, aljabar, terus nanti yang tadi kurang paham apa trigonometri mungkin kan. Nah, itu kakak bakal jelasin lagi tuh basicnya. Dari nol biar kalian paham. Ketika September itu nanti kita bakal masuk ke fase intensif dan itu bakal ada tambahan kelas ya untuk mapel pilihan kalian gitu. Jadi bakal disediain ini lengkap nih dari Z Academy. Nah, terakhir di Oktober nanti kalian bakal dihajar abis-abisan hampir setiap hari 4 sampai 5 kali seminggu. Itu kalian bakal dibantai abis-abisan lah ya sampai hari H TKA nanti gitu. Nah, ini adalah timeline programnya. Ya, timeline programnya itu bisa dilihat. Agustus itu kita bakal ada 2 sesi kelas live. Ya, jadi ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kenapa matematikanya banyak? Karena kakak tuh bakal detailin materi fundamentalnya ya. Itu plus juga kalian dapat materi pembelajaran mandirinya juga itu ada. Jadi bakal kuat banget lah fondasi kalian. Dan ini hari Kamis itu ada upload soal ya. Nanti bakal ada latihan soal mapel wajib. Jadi Agustus ini kita fokus banget nih di fundamental. Kemudian di September nanti akan ada tambahan mata pelajaran. Nah, ini mata pelajaran pilihan nih. Ya, jadwalnya ada live juga. Nah, terus ada latihan soal juga. Ini apa nih? Nanti mentornya apakah KLQ only? Enggak, ada beberapa mentor. Abis ini akan kakak jelaskan ya mentor-mentornya. Enggak mungkin lah kakak ngajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama mapel pilihan misalnya apalah sosiologi, ekonomi, enggak mungkin ya. Nah, terus ada jadwal pelaksanaan kelasnya itu jam 7 sampai jam setengah 9. Sama tryout-nya itu kalian 3 kali ya. Jadi ini tryout. Aman ya? Oh ya, kalian kalau mau ada pertanyaan langsung aja ya. Tanyain langsung aja, aman. Nah, ini detail fasilitas yang kalian dapat ya. Jadi ada sekitar 30 plus, kayaknya lebih ya, 35 lebih lah. Itu sesi live-nya. Terus ada bank soal juga. Kalian bakal dikasih soal-soal khusus untuk TKA. Semua mapel kalian dapat untuk latihan soalnya, tapi live-nya nanti ada apa syarat dan ketentuan ya kalau live kelasnya. Nah, terus nanti ada rekaman kelas itu aman, terus juga nanti ada tryout juga 3 kali sama komunitas belajar ya, grup WhatsApp-nya. Dan kalian bisa tanya kapanpun ya, 24/7 di grup itu, santai, nggak ada jam malam, nggak ada jam apa, santai, tanyain aja. Itu pasti dijawab sama mentor-mentor kita. Nah, ini kakak bakal ngenalin ya beberapa mentor kita ya, lulusan top PTN semua. Jadi emang udah berpengalaman lah ya. Yang pertama itu ada kakak sendiri. Ya, kakak ini megang matematika sama kemungkinan besar fisika juga nanti ya. Ya, insya Allah ya. Kalau misalnya apa memungkinkan. Nah, kakak ini juga apa lewat jalur UTBK ya pas masuk IPB. Dan kakak juga udah pengalaman ngajar udah lama banget. Dan kakak juga udah bantu ratusan siswa ya. Kalian lihat sendiri tadi alumni-alumninya. Nah, terus ada Kak Sarah, ini dia megang manajemen sama operasional di Z Academy. Dia ya anak ITB sama UNER ya. Nah, terus ada bahasa Indonesia, itu ada Kak Rahma. Dia ini UI ya, S1, S2 di UI. Ya, dia juga lulus cum laude juga. Nah, ini mentor bahasa Indonesia kalian nanti. Dan ini ada bahasa Inggris, ada Kak Mayang. Ya, dia juga lulusan S1-nya Negeri Padang sama S2-nya di UI ya. Nah, ini juga pengalamannya banyak lah ya di lingkungan edukasi sama kegiatan internasional. Nah, kemudian ada Kak Mirza, ini bakal bantuin kakak di bagian matematika. Dia ini pembuat soal Olimpiade Nasional ya, PSN IPB. Terus juga dia ya berpengalaman banget lah di matematika.
Nah, yang terakhir ada Kak Rukson, ini juga bantuin kakak di matematika dan fisika juga. Dan dia S1 fisika, dan dia benar-benar lulusan terbaik FMIPA IPB 2024, guys. Nomor satu, dan ini kalian bisa lihat ya, prestasi-prestasinya banyak lah ya. Juara Olimpiade Silver lah, Bronze, dan ya itu gila banget lah. Jadi ini mentor-mentor yang kalian akan dapat nanti. Nah, harganya berapa? Harganya ini 500.000 guys, ya. Itu kalian udah dapat semua fasilitas tadi, ya. Semua fasilitas tadi itu dapat semua selama 3 bulan. Jadi bukan harga per bulan ya, tapi itu full selama program kalian dapat, nggak ada tambahan lagi. Nah, tapi khusus hari ini kakak bakal nyediain promo terbatas hanya beberapa siswa. Itu akan ada link checkout di akhir. Jadi siapin ya guys. Oh ya, sekali lagi kalau ada pertanyaan tanyain aja ya. Kakak bakal bantu langsung jawab di sini. Diskonnya berapa kak? Nah nanti ya, tunggu dulu. Di akhir slide kakak kasih tahu. SMK bisa ikut nggak? Bisa, karena mata pelajarannya ada dan wajibnya itu sama tuh kalian. Jadi kalian bisa ikut belajar ya. Nah ini sekali lagi alumni Z Academy itu banyak ya. Udah ada yang masuk di UI, nih teknik mesin, ada di nggak kelihatan lagi kakak. Ini ini kimia ini UGM, ITB. Kalian bisa cek sendiri ya di feeds ya. Z Academy itu alumninya tuh udah keren-keren banget lah. Ada ITB, ada kedokteran juga. Live kelasnya itu jam 7 ya. Tadi kan kakak udah bilang. Ya ini mentor-mentor lainnya, mentor-mentor. Ada alumni-alumni lainnya, ada ITS, ada IPB juga. Wah pokoknya banyak lah. Nah terus ini juga ada UB, ada UNS. Wah banyak lah. Ada ratusan guys alumni Z Academy tahun ini. Alhamdulillah ya. Semoga 2026 itu kesempatan kalian ya. Nah, di sini tuh ada 2 tipe ya. Di Indonesia itu kakak udah ngeliat lah ya. Jadi ada yang bener-bener kayak ambis, dia mau ngejar masa depannya. Ada yang dia diem diri, nunggu FOMO kalau misalnya udah di deket-deket waktu TKA. Nah, ini pilihan di kalian ya. Kak, mulai tanggal 5 kan aku join pertengahan Oke, itu nanti ada semua ya. Kalian bisa diskusi, konsultasi kan ada nanti grupnya. Dan kalian juga ada semua recordnya, jadi aman ya. Kalian bisa belajar juga. Oke, siap-siap ya. Ini promonya bakal kakak kasih cepet-cepetan. Dikit banget, itu lebih dikit dibanding live class yang kemarin. Udah siap? Kita ketik 1, 2,